Hai kalian para Libra dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk Libra di bulan Mei. Ya memang sudah hampir 1 minggu ya Mei-nya, tapi kan nggak apa-apa dong, nggak apa-apa ya, daripada tidak sama sekali mendingan agak-agak telat dikit. Oke, mohon maaf karena kemarin galungan dan kuningan jadi saya merayakannya dan cukup sibuk. Oke Libra, ini adalah minggu pertama jadi masih kalian hadapi ya. Ada Three of Summer. Ada kesempatan untuk reunian atau ketemuan sama sohib-sohib kalian. Minggu kedua ada Seven of Spring ya, minggu kedua. So it will be like next week ya. Minggu ketiga ada The Hermit, kartunya Virgo, so Libra yang mungkin dealing dengan Virgo bisa resonate di sini. Ada Prince of Winter. Oke. Agak komplit ya energinya di situ Libra. Oke. Satu-satu ya. Satu-satu. Yang pertama ada three of Summer. News worth celebrating, announcements such as a wedding, graduation, or birth, friends you cherish. Jadi beberapa dari Libra bisa berkumpul, bertemu dengan yang menjadi support system kalian gitu ya. Oke. Mungkin orang-orang yang memang penting di dalam kehidupan kalian dan satu frekuensi. Karena nggak semua bisa satu frekuensi dengan Libra tentu saja ya kan, hanya yang menurut Libra ini ya bisa sama-sama gitu ya. Oke, itu ada peristiwa yang membuat kalian bersama-sama dengan mereka, dan orang-orang itu tentu saja support Libra karena mungkin satu pemikiran, satu hati dan lain sebagainya. Queen of Swords, terutama hal-hal yang berhubungan dengan bukan karir, keuangan dan bisnis nih, berhubungan dengan kehidupan personal ya, dimana hal tersebut membuat kalian itu bonding ya di awal-awal bulan Mei, bonding dan bersama-sama menghadapi sesuatu, melakukan sesuatu, tapi tentu saja itu yang menyenangkan. Oke. Ini relasi banyak orang, relasi rame-rame, bukan relasi yang kayak 2 orang kayak gitu, enggak, tapi ini relasi rame-rame. Dan memang para Libra cukup diberkahi dengan banyak orang yang support ya, banyak orang yang benar-benar bersama-sama dengan si Libra menghadapi sesuatu gitu, celebrate sesuatu. Akan tetapi ini ada Six of Wands-nya yang terbalik. Kalau dilihat di sini tidak semua setuju dengan Libra. Ada yang diselebrasi, ada yang dirayakan, akan tetapi ada juga yang merasa kayak ditinggalkan oleh Libra. Jadi tidak sepenuhnya Libra memang bisa berbuat adil, walaupun kalian itu the justice ya, keseimbangan, akan tetapi memang beberapa hal tidak bisa seimbang banget gitu, manusiawi sih, it's okay, manusiawi. Dan itu juga membawa kalian kepada satu peristiwa yang mungkin itu kenapa tadi ada Queen of Swords, mungkin memang ada yang kurang connect ya dengan kumpulan-kumpulan kalian ya. Kalau dilihat di situ sih memang perempuan, tapi belum tentu juga, ada juga yang cowok gitu ya. So apakah itu sangat berpengaruh di minggu pertama ini? Coba saya lihat Libra ya, lumayan ngaruh ya. Ada boredom di sini, Four of Cups, lumayan ngaruh ke relasi kalian dengan orang-orang di sekitar. Jadi di awal bulan tuh emang bener-bener bisa sih ketemuan, bisa sih ngumpul, tapi karena ada satu yang agak ngerasa ini gimana sih, nggak enak atau gimana, akhirnya emang di awal bulan ada ketidaknyamanan dengan orang-orang yang sebenarnya menjadi kumpulan kalian sih. Sebenarnya orang-orang yang memang berada di hidup kalian yang emang dikumpulin sama semesta gitu ya. Kalau bilang soul trap kayak gitu-gitu lah ya, intinya orang-orang yang memang berada di hidupnya si Libra dan jadi pendukung lah gitu ya, support sistemnya Libra. Oke, itu awal bulan. Kalau minggu kedua ada Seven of Spring, be assertive, don't back down from what you believe, courageously stand up for yourself.
ini masih ngikut dari minggu pertama ya. Di minggu kedua ada peristiwa yang membuat kalian para Libra itu harus stand up for yourself. Jadi harus benar-benar kayak aduh, nggak bisa nih kalau ngikutin maunya orang terus, tapi memang harus berdiri di atas kaki sendiri, something like that ya. Sesuatu yang harus diputuskan oleh Libra sendiri, dan Libra lumayan jago untuk memutuskan sesuatu ya. Pertimbangannya juga banyak, tapi memang harus cepat, jangan ditunda-tunda. Agak sulit kalau nanti ditunda and then akhirnya kalian terlepas atau tertinggal karena kelamaan mikir gitu ya. Oke, berhubungan dengan cara kalian memimpin hidup kalian ya. Look, take your power back. Karena memang ada orang yang berusaha menjatuhkan kalian para Libra di minggu kedua ya. Dan kalian sudah ngelihat itu dari minggu pertama ya. Kalian udah tahu ini orangnya di kumpulan kalian loh, nggak jauh, bukan orang jauh, bukan orang yang udah kalian buang juga dari hidup kalian, bukan. Ini orang yang justru kalian udah percaya, udah sama-sama selama ini ngerasa baik-baik aja, tapi ternyata memang berusaha untuk menjatuhkan kalian karena ya tidak semua orang baik ya Libra ya. Oke. But you can take your power back, you can take ambil lagi kesempatan itu ya, dan kembali lagi menyatukan apa yang menjadi visi dan misi di dalam hidup kalian, and stand up for yourself tentu saja. Berdiri untuk membela diri kalian sendiri. Siapa yang mau bela? Pasangan kalian belum tentu ya. Pasangan juga manusia ya kan, hati bisa berubah mengikuti mata angin ya. So stand up for yourself my dear Libra. Oke. And mungkin ada halangannya. Oke. Ini Knight of Swords-nya terbalik. Menurut saya ini bukan halangan, tapi sesuatu yang harusnya memang datang ke dalam kehidupannya Libra sebagai pembaharuan dari adanya ketidaksesuaian tadi ya. Dari minggu pertama kan terlihat ya bahwa ada di kumpulan kalian ada ketidaksesuaian. Ini lebih ke personal ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ini adalah karir, keuangan, dan bisnis juga, tapi ini lebih ke personal. Bisa percintaan, bisa personal tuh maksudnya dengan kumpulan teman-teman kalian itu loh ya kan. Terus seharusnya ada hal baru yang datang dan kemudian membawa kayak pembaharuan, pencerahan kayak gitu ya, sesuatu yang baik gitu, tapi itu nggak datang gitu, somehow tidak datang. Jadi kalian para Libra dan kumpulannya itu masih nguplek di posisi yang sama gitu. Memang terlihat di sini ada satu yang agak nyeleneh dan agak bikin kalian gak nyaman, tapi tidak menutup kemungkinan satu itu akan membuat yang lainnya juga terikut sih gitu ya, ngikut gitu. Tapi nggak usah khawatir, Six of Wands tetap sukses melalui minggu keduanya ya. Minggu kedua bulan Mei-nya sukses tetap dilalui ya. Jadi nggak ada sesuatu hal yang kayak perubahan besar-besaran atau kejatuhan, kehilangan, nggak kayak gitu. Oke. Minggu ketiga gimana? Minggu ketiga baru ada pencerahannya. Ada The Hermit ya. Ada The Hermit nih, kartunya Virgo. Jadi mungkin di kumpulan kalian itu ada yang Virgo, atau kalian sendiri Libra yang punya Virgo di dalam birth chartnya dan lumayan berpengaruh gitu di posisi-posisi yang berpengaruh gitu ya. Oke, kalau sedikit ngomong aja, kalau kalian nggak tahu apa itu birth chart yang saya omongin, jadi setiap manusia itu punya 12 rumah di dalam di dalam dirinya, dan di setiap rumah itu ada zodiaknya. Itu yang namanya birth chart. Dan beberapa posisi memang berpengaruh, seperti moon. Moon itu maksudnya secara emosional gitu. Jadi contoh aja nih ya, saya Virgo tapi moon saya Cancer, jadi secara emosional saya Cancer. Ascendant saya Capricorn, jadi secara tampilan saya Capricorn, bukan Virgo. Orang baru tahu Virgo kalau udah kenal deket, tapi kalau belum mereka akan mengira saya Capricorn. Kayak gitu ya, ini contoh kecil aja. So setiap orang birth chart-nya tentu saja beda-beda karena setiap orang unik ya. Gak ada yang sama persis plek-plek gitu, gak ada.
pasti berbeda-beda, dan itu bisa dilihat dari tanggal lahir, bulan lahir, tempat dia lahir, tahun lahir, jam lahir, seperti itu. Orang-orang yang personal reading sama saya pasti saya bukain birth chartnya, karena itu bagian dari apa yang saya kasih gitu ya, supaya bisa mengenal diri sendiri. Oke, balik lagi ke bacaannya. The Hermit di minggu ketiga bulan Mei. Find or to be a mentor, take a break from society, a commitment to your spiritual growth. Ya, jadi ada pencerahan di minggu ketiga untuk apapun yang sedang dialami oleh Libra, sehubungan dengan kumpulan orang-orang yang ada di sekitar kalian gitu ya, yang ada yang bikin gak enak gitu ya. Banyak pengeluaran juga. Generosity. Oke, ada banyak pengeluaran ini, terutama energi sih yang dikeluarkan, bukan cuma duit ya. Enggak sih, kalau kalian mah pelit ya, nggak gampang ngeluarin duit. Oke. So generosity di sini mau nggak mau dipaksa oleh semesta untuk mengeluarkan banyak energi kalian dalam menghadapi orang dan orang-orang yang memang memberikan dampak yang kurang nyaman di hidup kalian di minggu pertama dan kedua gitu. Akan tetapi pencerahannya tetap datang, bahkan di akhir minggu kedua dan berlanjut di minggu ketiga pencerahannya tetap datang. Anything is possible, ada The Magician, so tetap sukses untuk menghadapi hal tersebut, orang-orang tersebut ya. Jadi tetap aja ada kesuksesan di situ. Bisa saja kalian melalui itu, nggak ada kesulitan yang berarti gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin segitunya ya. It's okay, ini cuma bagian dari kehidupan aja, bagian dari relasi kalian dengan kumpulan kalian sendiri justru, bukan dengan pihak luar. Dan juga ada The Hangman, ada penundaan, ada beberapa hal yang ditunda oleh semesta untuk dilakukan di minggu ketiga, karena memang ya udah itu aja dulu diselesain, itu aja dulu ditangani, dan kemudian yang lain akan menyusul, makanya ada penundaan gitu. Di minggu terakhir atau minggu keempat bulan Mei ini ada Prince of Winter atau Page of Winter ya, Page of Sword. Oke. Gosip dong. Intellectual, determined, focus, impulsive, seek out an intellectual solution to your problem, the need to act quickly and decisively, sudden or unexpected changes. Oke. Ternyata pencerahan di minggu ketiga itu untuk mempersiapkan kalian di minggu keempat untuk menghadapi perubahan yang tiba-tiba, karena tiba-tiba ada kabar burung yang datang ya, ada gosip yang datang terus mengguncangkan kehidupan kalian bersama dengan kumpulan kalian itu gitu. Soul trap itu, oke. Kalau istilah di tarot itu memang ada soulmate, itu biasanya kan yang cewek cowok berhubungan, berpacaran dan lain sebagainya, atau menikah, itu soulmate. Kalau soul buddies itu ya kumpulan. Soul buddy, soul trap. Kalau soul trap itu lebih dari reinkarnasi ke reinkarnasi, dia lagi gitu tanpa kita sadari. Kalau soul buddies ya teman-teman di satu masa yang bisa jadi buddies atau teman dekat, nah kayak gitu ya. Oke, so ternyata pencerahan di minggu kedua untuk mempersiapkan kalian, dan penundaan juga di minggu ketiga itu juga untuk mempersiapkan bahwa di akhir bulan atau di minggu terakhir bulan Mei kalian akan menerima sebuah perubahan yang tidak terduga. Hubungannya dengan apa? Relasi tadi ya, tapi relasi yang rame-rame tadi ya, bukan cuma relasi yang dua orang gitu, enggak. Ini relasi rame-rame. Walaupun bisa juga hubungannya dengan percintaan, bisa juga, tapi ini memang terlihat banget bahwa ini adalah relasi rame-rame gitu. Oke, hubungannya dengan cuan, dengan keuangan ya, karena ada yang memang mungkin menurut kalian cheating atau bagaimana, atau ya jangan-jangan kalian yang cheating, jangan ya. Enggak, tapi maksudnya memang ada masalah gara-gara keuangan gitu.
masalah gara-gara keuangan. Jadi memang bukan saya asal ngomong tadi ketika saya bilang kalian cukup pelit untuk segi pengeluaran, padahal sebenarnya jangan ya, kalau memang harus dikeluarkan keluarkan, karena itu akan diganti dengan hal baik gitu. Tapi kalau nggak bisa ya mau diapain ya. Saya juga nggak bisa maksa ya sih. Ace of Swords-nya terbalik. Jadi memang ada yang menurut Libra itu mungkin cheating, mungkin tidak baik, atau mungkin si Libranya sendiri terlibat di hal tersebut. Jadi akan mendapatkan hal yang kurang nyaman di akhir bulan Mei gitu ya. Oke, pantesan. Ada yang riweh-riweh nih. Look, Five of Wands. Riweh. Kalau di kartu yang ini nggak kelihatan riweh, tapi di kartu yang lain itu kayak orang yang lagi kompetisi berperang kayak gitu ya. Ada hal-hal yang memang dipertentangkan lah gitu, terutama soal duit ya, soal duit. Oke, so itu bacaannya. Saya rasa sih ya semoga cukup jelas saya menerangkannya dari awal dari minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Ya semoga jelas ya. Yang sekarang pertanyakan satu hal aja, saya akan jawab dengan yes or no. Udah dipertanyakan? Jawabannya no. Apa yang harus Libra healing di bulan Mei? Beauty. Oke, keindahan, beauty inside ya. Beauty outside mah gampang, pakai skincare aja, tapi beauty inside, keindahan hati kalian, itu yang sebenarnya it matters ya. Kalau kalian nggak mempertimbangkan atau mengetengahkan beauty from your inside ya susah ya. Oke, so dari Monology Oracle card pesannya adalah don't let your past hold you back. Jangan sampai masa lalu menghentikan langkah kalian ya. Memang harus maju ya, maju terus, pantang mundur. Dan yang terakhir dari Angel's Guide to Oracle card pesannya adalah kan bener friendship and union sih. Emang ini mostly tentang friendship and union di bulan Mei di bacaan saya ya. Kalau ini resonate dengan kalian karena ini general reading tentang kumpulan kalian. Ini udah kelihatan dari awal bulan ya. So pesannya memang tentang itu. So hanya keindahan hati, kecantikan dari soul kalian yang bisa memperbaiki segalanya. Kalaupun ada yang jahat sama kalian ya pertimbangkan, mungkin itu adalah bayar karma kalian gitu loh. Oke. So kan segalanya itu kan timbal balik ya. Apa yang kalian beri itu akan kembali lagi kepada kalian. What goes around comes around gitu. Oke, so my dear Libra, sekian bacanya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye-bye.